Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristia Sri Gustini. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan memberikan informasi mengenai alat dan metode kontrasepsi. Selamat mendengarkan. Untuk alat yang pertama, yaitu implan. Implan merupakan alat kontrasepsi hormonal yang diletakkan di bawah kulit lengan atas yang terbuat dari plastik elastis yang aman dan efektif 3-4 tahun. Adapun kelebihan dari implan diantaranya yaitu yang pertama, efektif di 99%, yang kedua, ekonomis dan praktis, yang ketiga, dapat digunakan secara jangka panjang, yang keempat, tidak menggunakan hubungan seksual suami istri. Adapun kekurangan implan diantaranya yaitu yang pertama, mempengaruhi haid, yang kedua, perubahan berat badan, dan yang ketiga, tidak melindungi infeksi menular seksual atau IMS. IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Bisa dilihat seperti gambar di atas ini. IUD merupakan alat kontrasepsi berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim. Terbuat dari plastik kecil fleksibel, dililit oleh tembaga halus, dan memiliki benang. IUD efektivitas selama 10 tahun. IUD adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya IUD efektif 99%. IUD merupakan alat kontrasepsi non-hormonal. IUD memiliki jangka panjang selama 10 tahun. Adapun kekurangannya, IUD memerlukan pemeriksaan, perubahan siklus haid, tidak melindungi infeksi menular seksual. Adapun prosedur pemasangannya, yaitu dilakukan oleh petugas medis terlatih, sebaiknya dipasang saat haid, pemasangannya pasca salin lebih baik. Pil KB. Pil KB ada dua macam. Yang pertama, pil progestin, hanya mengandung hormon progestin, tidak mempengaruhi ASI. Yang kedua, pil kombinasi, mengandung hormon estrogen dan progesteron, tidak boleh untuk ibu menyusui karena mempengaruhi ASI. Pil progestin diminum pada jam yang sama pada setiap harinya dengan batas keterlambatan 3 jam. Misal, saat meminum pil jam 12 hari ini, minum pil lagi pada jam 12-3 esok harinya. Jika lebih dari jam 3, akan lebih beresiko hamil. Untuk pil KB kombinasi, terdiri dari beberapa paket. Biasanya ada paket 21 hari atau 28 hari. Untuk paket 21 hari, pil diminum selama 21 hari atau 3 minggu berturut-turut. Lalu jangan minum pil apapun selama 7 hari ke depan. Pada saat ini akan terjadi menstruasi. Setelah 7 hari itu minum lagi. Untuk paket 28 hari, paket diminum berturut-turut, dilanjutkan pada hari ke-29. Umumnya ada 7 butir pil placebo yang berguna sebagai pengingat dan diminum selama 7 hari terakhir. Lalu ada kelebihan dari pil KB. Yang pertama, sama sekali tidak mengganggu seks karena dikonsumsi dengan cara diminum. Yang kedua, periode menstruasi lebih teratur. Yang ketiga, bisa langsung program hamil setelah berhenti mengonsumsi pil KB. Adapun kekurangan pil KB, yang pertama, bisa meningkatkan tekanan darah. Yang kedua, harus diminum setiap hari dan tidak boleh terlewat. Yang ketiga, terkadang mengakibatkan adanya pendarahan di luar haid pada bulan pertama, pemakaian pertama. Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. Vasektomi merupakan prosedur yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya kehamilan karena bersifat permanen. Dengan demikian, air mani tidak mengandung sperma sehingga kehamilan dapat dicegah.
Prosedur vasektomi dapat dilakukan di rumah sakit atau klinik. Prosedur ini dapat dilakukan oleh dokter bedah umum atau dokter spesialis urologi. Prosedur vasektomi dilakukan melalui operasi bedah minor dengan pemberian anestesi lokal pada area testis dan skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma mencapar air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan seksual. Kelebihan dari vasektomi ini yaitu vasektomi lebih dari 99% efektif untuk mencegah kehamilan. Efek jangka panjang bagi kesehatan jarang terjadi. Sedangkan kekurangan dari vasektomi yaitu vasektomi tidak melindungi dari penyakit menular seksual. Juga vasektomi sulit dikembalikan ke kondisi semula. Tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Dengan demikian, sel telur pun tidak akan bisa menuju rahim, lalu sel sperma juga tidak akan bisa mencapai tuba falopi dan membuahi sel telur. Tubektomi bisa dijalani bersamaan dengan operasi sesar. Namun, jika dijalani di luar operasi pun, ada dua jenis prosedur tubektomi yang bisa dipilih, yaitu laparoskopi dan mini laparotomi. Selain risiko terjadinya komplikasi, untuk mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari operasi tubektomi juga sangat perlu. Kelebihannya seperti tidak mempengaruhi hormon, tindakannya hanya perlu sekali, dan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegah kehamilan. Lalu untuk kelemahan seperti pertama, beberapa wanita masih bisa hamil setelah menjalani prosedur tubektomi meski jarang terjadi. Yang kedua, tidak dapat melindungi dari penyakit menular seksual sehingga masih memerlukan alat kontrasepsi lain saat berhubungan seks seperti kondom. Yang ketiga, bersifat permanen, sehingga tindakan untuk menyambungkan kembali tuba falopi sulit dilakukan. Dan yang terakhir, biaya prosedur tubektomi relatif besar. Yaitu suntik KB. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen atau progestin. Suntik KB ada dua macam. Yang pertama, suntik progestin, yaitu tiap 3 bulan dan aman untuk ibu menyusui. Suntik progestin hanya mengandung hormon progestin. Yang kedua yaitu suntik kombinasi, dilaksanakan setiap 1 bulan serta mengandung hormon progestin dan estrogen. Adapun kelebihan dari suntik KB, yaitu efektif 99%, tidak perlu pakai setiap hari. Lalu yang kedua, tidak mengganggu hubungan seksual suami istri. Lalu kemudian tidak diperlukan pemeriksaan dalam. Dan yang terakhir, tidak perlu simpan obat suntik. Adapun kekurangannya yaitu dapat mempengaruhi haid dan berat badan dan tidak boleh lewat tanggalnya. Lalu dapat menyebabkan efek samping seperti bercak merah. Cara pemakaiannya yaitu dengan menyuntikkan hormon progestogen buatan ke lengan atau bokong setiap 12 minggu sekali. Cincin vagina. Cincin vagina merupakan salah satu alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita. Cincin vagina atau nuvaring merupakan cincin plastik yang ditempatkan di dalam vagina. Cara pemakaian cincin vagina yaitu cukup dengan memasukkan cincin ke dalam vagina dan membiarkannya selama 3 minggu. Cincin vagina atau nuvaring bekerja dengan cara melepas hormon yang sama seperti pil KB. Kelebihan dari cincin vagina yaitu Anda hanya perlu menggantinya sebulan sekali, dan siklus menstruasi Anda lebih lancar. Untuk kekurangannya,
dari cincin vagina yaitu harga cincin vagina relatif mahal, menyebabkan iritasi, dan tidak adanya perlindungan IMS atau infeksi menular seksual. Terima kasih telah mendengarkan informasi alat dan metode kontrasepsi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.